Lahirnya advokat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya kan? Oke. Selain dia memiliki dedikasi yang baik, otomatis memiliki cita-cita yang baik untuk menegakkan keadilan, memberikan rasa aman nyaman terhadap kliennya, bukan memberikan rasa gaduh, bukan memberikan hal-hal yang dapat menjerumus kliennya, termasuk memberikan keterangan palsu. Nah, jadi ada sanksi. Kita tidak tertutup kemungkinan bisa saja Mm-mm. oknum pengacara, oknum advokat itu mencari saksi untuk demi kepentingan kliennya, untuk dihadirkan di pengadilan dengan memberikan informasi, keterangan, pernyataan, statement baik tertulis ataupun lisan yang secara kebenarannya masih tidak bisa dipertanggungjawabkan itu benar atau tidak, melainkan hal-hal yang bohong, memberikan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari sebenarnya. Makanya di dalam memberikan keterangan di atas sumpah di pengadilan yang dihadirkan di persidangan, baik perkara perdata ataupun pidana, itu adalah yang sebenar-benarnya, tidak lebih dari yang sebenarnya. Oke, Gitu. yang sebenar-benarnya. Berarti kan harus berbicara Yang benar, jujur, jujur. berbicara sebenar-benarnya, tidak lebih dari yang sebenarnya, kan begitu? Jangan Iya. jangan dinodai, jangan dilebih-lebihkan kalimat-kalimatnya. Oh, misalkan hakim menanyakan kepada saksi, apakah saudara tahu kronologis kejadian si A menjadi terdakwa pada hari ini, misal. Alah Pak, saya tahu itu semua itu. Saya yang melihat. Itu berarti mulai melebih-lebihkan. Oh, gitu. Jawab saja dengan apa yang ditanya. Saya tahu yang mulia, saya tahu Pak Majelis, saya tahu Pak Hakim, saya tahu Bu Hakim. Bahwasanya kronologisnya adalah begini. Jangan dilebih-lebihkan. Berarti si keterangan palsu dari seorang saksi ini kebanyakan karena ada andil dari pengacaranya juga, Bang. Bisa saja, makanya saya bilang, Oh. ini bisa saja ada peran advokat. Atau justru advokat sama sekali tidak mengetahui saksi yang dihadirkan. Misal, saya adalah kuasa hukumnya si terdakwa. Otomatis saya harus mencari saksi yang dapat meringankan apa yang dituduhkan, yang dapat meringankan apa yang telah diancam dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kan begitu? Otomatis saya cari saksi-saksi yang dapat menguntungkan klien saya. Sehingga untuk dapat meringankan atau justru mengabu-abukan duduk perkaranya, atau justru menyatakan si terdakwa klien saya itu adalah tidak orang yang bersalah atas tuduhan perbuatan pidana, saya carilah saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang dapat di-setel, diatur statement, diatur keterangan saksinya, itu adalah nanti jawaban-jawaban yang palsu, keterangan-keterangan palsu. Iya. Dan di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada sanksinya itu. Oke. Itu bisa dilihat nih, nanti di dalam pasal 242 KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Sanksi terhadap pemberian keterangan palsu ya? Iya, yang di atas sumpah. Jadi apabila seseorang itu memberikan keterangan palsu di atas sumpah, berarti di pengadilan, ya seperti itu misalkan dimasukkan, diancam pidana 7 tahun penjara. Dan apabila perkaranya adalah perkara pidana, keterangan dan informasi palsu, baik lisan ataupun tertulis, itu bisa lebih berat daripada perkara perdata. Bisa 9 tahun. Yang apalagi keterangan palsu itu adalah memberatkan si terdakwa. Yang dapat memberatkan si tersangka sekalipun. Misalkan ada perkaranya masih status tersangka. Itu sanksinya lebih berat. Kenapa? Karena akan mempidana seseorang lebih berat akibat dari keterangan-keterangan dan informasi baik lisan ataupun tertulis yang secara keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, yang secara informasi keterangan saksi yang diberikan itu adalah sangat tidak dari yang sebenarnya, atau justru dia berlebih-lebih. Makanya di sini dapat dimaksudkan sebagai keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Ya, informasi yang tidak sebenarnya di atas sumpah. Kalau yang dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dan sanksi bagi mereka yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah sangat jelas. Ya, 7 tahun pidana penjara, atau kalau terkait dengan perkara pidana, keterangan palsu yang disampaikannya di atas sumpah bisa 9 tahun.
Baik. Makanya ketika kita nanti suatu saat menjadi saksi dalam perkara yang dipersidangkan, itu harus pikir-pikir. Walaupun kita mengetahuinya tentang duduk perkara, lalu ada upaya untuk mempengaruhi, merubah dari statement, merubah dari kronologis awal, merubah kronologis yang sebenar-benarnya, jangan mau. Kenapa? Berarti kita sudah dekat dengan ancaman pidana. Sampaikan dengan sejujurnya. Jangan ada mau upaya dipengaruhi terkait dengan kronologis sebenarnya, cerita sebenarnya. Kalau kita paham tentang kronologis sebenarnya, ya kita harus menyampaikan itu. Kalau kita dipengaruhi, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi-informasi, keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan bohong, keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya. Sampaikan itu. Kenapa? Saya takut. Saya dapat informasi dari Pak Perlindungan, saya baru tahu kemarin dari konsultasi hukum di Radio Barabas, ternyata memberikan keterangan palsu ada sanksi pidana yang di atas sumpah. Jadi tidak boleh dilakukan. Jangan, itu bahaya. Nah, makanya kalau kita mempertanyakan kehadiran saksi waktu persidangan gitu kan, apalagi kita sebagai pihak lawan dalam perkara perdata kan begitu. Jadi pihak lawan menghadirkan saksi. Sebelumnya saya sampaikan kepada saksi, apabila kau memberikan keterangan bohong di atas sumpah yang sudah disumpah terlebih dahulu sebelum dia memberikan keterangan, ada sanksi pidana yang diancam olehmu terhadapmu yang memberikan keterangan-keterangan bohong. Jadi setelah dia mungkin ada rancangan-rancangan jawaban, keterangan-keterangan yang sudah dipikirkan sebelum sidang, sudah ada informasi keterangan palsu yang akan dia sampaikan, berubah otomatis kan. Apalagi tahu itu. Karena kebanyakan saksi yang dihadirkan di pengadilan yang di atas sumpah untuk didengarkan keterangannya, banyak yang tidak tahu tentang pasal 242 KUHP. Banyak itu. Banyak tidak tahu. Dan si pengacara harus memberikan keyakinan kepada dia, kalau kau memberikan keterangan ini palsu, informasi yang tidak jelas, tidak sebenarnya, kau bisa ada sanksi pidana. Baiknya sebenarnya aja ceritakan berdasarkan kronologisnya. Makanya di pengadilan itu adalah sebagai lembaga untuk mencari keadilan. Orang yang mendapatkan keadilan itu di pengadilan. Dan pengadilan harus memberikan rasa keadilan yang baik kepada orang pencari keadilan. Tidak ada mafia-mafia peradilan di situ. Harusnya begitu, termasuk pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim sekalipun kan begitu. Nah, disitulah dituntut kita untuk menjaga kewibawaan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum sudah tidak berwibawa akibat dari pemberian sanksi atau ketidakberpihakan kepada orang yang benar-benar dirasa dirugi terkait dengan perkara perdata tapi tidak menangkan, padahal dalam gugatan sudah jelas, tegas, sudah berdasarkan kronologis dari posita dan petitumnya, dalil-dalil yang disampaikan berdasarkan keterangan dengan tuntutan yang merasa dirugikan diberikan keadilan untuk mendapatkan hak ganti rugi kah atau apa bentuknya. Begitu, itu yang menjadi harapan di kita sebagai orang pencari keadilan di pengadilan seperti itu. Makanya ada hakim masyarakat untuk mendapatkan keadilan sampai diputuskan dalam perkara yang dia masukkan dalam pengadilan, terutama perkara perdata. Pas selesai tidak berpihak kepada dia, itu merasa kewibawaan pengadilan sudah tidak baik di mata dia. Kadang dia mau maju tanpa pengacara, gitu kan? Atau dia mendapatkan pengacara yang baik, tiba-tiba sampai di pengadilan perkaranya mentah. Ditolak kah atau tidak diterima kah? Padahal sudah jelas gitu kan. Nah, begitu. Apakah mungkin salah satunya akibat dari keterangan-keterangan saksi? Begitu. Baik. Itu yang dasar. Jadi hati-hati dalam memberikan keterangan di atas sumpah, harus benar-benar yang sebenar-benarnya. Oke, karena ada sanksi pidana yang mengancam. Ada ancaman pidana di sana. Di sanksi pidana beri keterangan palsu, jadi ini harus jadi perhatian terutama untuk para saksi atau yang terlibat dalam suatu perkara ya Bang Parlindungan, jangan pernah memberikan keterangan palsu, harus yang sebenar-benarnya. Harus sebenar-benarnya, tidak lebih dari yang sebenarnya. Kemudian kalau apa dari keterangan itu menimbulkan akibat hukum terhadap sebuah putusan kah, terhadap dampaknya bagi si terdakwa kah, gitu kan. Makanya berlakulah di pasal 242 KUHP ini. Apa itu? Ya tentang sanksi pidananya bagi dia yang memberikan
Ya, sebagai saksi dia memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Maka ada ancaman pidana 7 tahun penjara paling lama. Kalaulah ini berdampak terhadap dinyatakannya bersalah seorang terdakwa dalam kasus pidana, padahal dia sebenarnya bukan adalah selaku pelaku perbuatan pidana seperti yang dituntut, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, makanya ada ancaman keterangan palsu di atas sumpah tersebut, baginya 9 tahun penjara. Itu akibat hukumnya. Ketika keterangan palsunya adalah memiliki akibat hukum, kan begitu. Baik, tapi kan kalau sudah diputuskan akibat hukumnya sudah ada, si terdakwa sudah dimasukkan ke penjara gitu ya, kasusnya kemudian selesai, lalu kan kita nggak akan tahu sampai kapanpun keterangannya ternyata keterangan palsu. Ya bisa saja pada saat ada peninjauan kembali, misalnya perkaranya sudah udah ingkrah, udah berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian pengacaranya atau melalui kuasa dari si terdakwa yang sudah terpidana itu menemukan ada alat bukti baru yang menyatakan dia adalah bukan orang yang bersalah, dan itu bukti-bukti yang dihadirkan tidak pernah dihadirkan pada masa persidangan. Ternyata benar dia tidak merupakan orang yang dapat dipersalahkan atas dugaan perbuatan pidana yang pernah dituduhkan. Dia harus dibebaskan ketika memang dalam putusannya, dalam PK peninjauan kembali tersebut dia adalah bukan orang yang bersalah. Dia harus dibebaskan dari segala tuntutan akibat hukum apapun terkait dengan yang pernah dituduhkan terhadapnya. Kemudian keterangan-keterangan palsu yang pernah dihadirkan saksi pada masa persidangan bisa diungkap kembali perkaranya untuk dituntut. Baik. Pada saat masa persidangan sekalipun, hakim ketua bersama majelis yang telah ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu bisa memerintahkan kepada kepolisian atau melalui jaksa penuntut umum untuk menahan agar si pemberi keterangan palsu tersebut dituntut dengan ancaman pidana seperti yang diatur dalam pasal 242 KUHP karena telah memberikan keterangan palsu. Itu bisa saja hakim melakukan itu. Jaksa penuntut umum sekalipun bisa melakukan itu apabila dia memberikan keterangan palsu. Begitu. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena di dalam memberikan keterangan itu, selain kita disumpah, ya, dan ada ancaman pidananya, kenapa disumpah menurut agamanya kepercayaan masing-masing? Karena keterangan ini sangat berpengaruh, ya, keterangan saksi ini sangat berpengaruh terhadap perkara-perkara yang dipersidangkan. Berpengaruh terhadap putusan, berpengaruh terhadap akibat hukum seseorang, berdampak kepada jurisprudensi. Misalnya adalah pelaku begini, perbuatan pidana ini dinyatakan bebas akibat dari keterangan-keterangan palsunya. Suatu saat akan menjadi jurisprudensi, artinya menjadi acuan bagi orang lain terhadap perkara yang seperti pernah disidangkan. Begitu kan? Misalkan perkara narkoba 1 kilo misalnya gitu ya. Hanya disanksi pidana 1 tahun misal. Misal ini sebuah ilustrasi. Ya suatu saat orang perkara narkoba memiliki narkoba 1 kilo ya harus 1 tahun toh. Karena udah ada jurisprudensi tentang itu. Bisa digunakan tentang itu. Makanya ini kacamata hukum harus selektif di dalam menentukan sebuah putusan. Kalau tidak berdampak kepada kelanjutan dari perkara-perkara yang serupa dan menjadi acuan begitu kan, referensi gitu. Apalagi dihadirkan keterangan-keterangan yang dapat itu adalah merupakan ada indikasi palsu, begitu kan. Kemudian di dalam memberikan keterangan palsu ini, ya itu harus dia tidak hanya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tapi dia harus paham dan sadar ketika disumpah berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing, berarti secara langsung Tuhan menyaksikan atas keterangannya. Kan begitu ya. Luar biasa ya. Kan disumpah itu agar dia memberikan keterangan. Ya, sesuai agama dan menurut agama kepercayaan masing-masing kan begitu. Demi Tuhan dan demi Allah kalau Islam kan begitu kan. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berarti secara hubungan tidak hanya hakim dengan si terdakwa dan ada ya jaksa dan ataupun ada advokat, tapi Tuhan langsung menyaksikan. Berarti kalaulah dia sudah memberikan keterangan palsu, ada ancaman sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 242 KUHP, ya. Berarti di akhirat dia akan mendapatkan ancaman sanksi hukuman di akhirat.
Itu akhirat agama dan kepercayaannya lagi lah menurut agama kepercayaan masing-masing. Agamanya bagaimana kalau lah memberikan keterangan palsu? Apakah muncungnya dicucuk-cucuk dengan pisau atau besi panas atau disuruh meminum air api neraka, kan begitu? Saya tidak tahu, hanya kekuasaan Tuhan. Sehingga Tuhan yang menentukan itu, keadilan yang seadil-adilnya, keadilan Tuhan kita kan. Kalau sekarang masih bisa mempertanyakan keadilan itu, tapi kalau keadilan Tuhan tidak bisa itu. Adil, dia maha adil. Dan dia maha mengetahui. Sebaik apapun alat pendeteksi mesin poligraf itu yang dimiliki kepolisian, itu hanya sebuah teknologi untuk menentukan dia berkata bohong atau tidak. Kan ada sebuah perkara yang menggunakan alat itu kan, lie detector ya. Lie detector itu untuk mengungkap dia bohong atau tidak kan. Tapi ada yang menyaksikan Tuhan. Kalau dia memiliki pendekatan ilahi, kalau ajaran agama Islam, dia akan selalu berbuat dengan pendekatan-pendekatan agamanya. Berjalan pendekatan agamanya, berkata pendekatan agamanya harus jujur, berjanji harus tepati. Kalaulah janji tepat waktu, kalau berkata tidak pernah berbohong, apabila dipercaya dia tidak pernah fitnah, tidak pernah artinya kalau dipercaya dia harus orang yang menjadi orang yang benar-benar dipercaya, bukan khianat. Berintegritas lah ya. Ya seperti itu. Begitu. Orang yang beragama pasti dia tidak hanya sebatas KTP-nya kan agamanya, tapi diungkapkan juga dalam sebuah perbuatan, termasuk keterangan-keterangan itu. Jadi jangan sekedar menguntungkan seseorang atau di bawah pengaruh kuasa hukum atau bawah pengaruh tekanan dan lain-lainnya, atau ada balas jasa sehingga dia rela memberikan keterangan palsu. Harus sebenar-benarnya. Harus sebenar-benarnya, tidak melebihi dari sebenar-benarnya. Termasuk perkara perceraian itu, Jesse. Oh, ada juga saksi palsu di perceraian. Ada. Ini paling banyak malah ya. Ya saya tidak berani mengklaim paling banyak atau tidak. Tapi ada, agar memenuhi syarat, dia bisa bercerai dengan cepat, tanpa harus menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui tentang duduk perkara, tanpa harus menghadirkan saksi yang benar-benar melihat, tanpa harus benar-benar saksi yang mengetahui, kenal begitu ya, merasakan sekalipun terhadap duduk perkaranya. Tapi kalau sama-sama mau kedua belah pihak ya nggak apa-apa lah bang. Yang penting kan biar bisa cerai. Ya tapi kan bukan keterangan palsu. Artinya dia tidak tahu terhadap duduk perkara. Saksi ini itu kan adalah orang yang mengetahui, yang melihat, yang ikut merasakan terhadap duduk perkara. Jadi jangan katanya, gitu kan. Bagaimana menurut saudara terhadap perkara ini? Katanya, enggak bisa katanya. Harus yang dia rasakan, yang dia ketahui. Kenal saudara dengan penggugat dengan tergugat? Kenal. Padahal tidak kenal. Keterangan palsu toh? Apalagi sebelum didengarkan keterangannya, dia disumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Tapi kalau perceraian Islam, ada kejadian seperti itu agar memuluskan rencananya perceraian dengan cepat. Saksi-saksi yang dipanggil palsu semuanya. Bisa saja palsu. Jadi kok sampai begini ingin memisahkan orang dengan menghadirkan saksi palsu agar terpenuhi syaratnya biar cepat cerai gitu. Faktor apa itu? Faktor apa dia ingin cepat cerai? Bisa saja ada akibat orang ketiga. Kedua, memang mungkin dia tidak memiliki saksi sekalipun. Jadikan saksi-saksi palsu tapi ingin cerai. Makanya kalau mau cerai, cari-cari juga saksi untuk bisa mempersiapkan suatu saat ketika bercerai itu. Dan itu hindari, karena itu upaya paling terakhir itu. Kemudian mengenai yang perkara yang sangat berbahaya itu ketika menyatakan orang itu bersalah, perkara pidana. Dengan sang saksi yang dipanggil ternyata yang palsu. Iya, karena berdampak dia dapat kurungan, dapat sanksi tidak bebas, kemerdekaannya itu dikukung begitu, dipidana penjara. Bayangkan ketika dia tidak bersalah, tapi ada saksi yang menyatakan dia adalah bersalah, sebenarnya dia tahu itu bukan orang yang dapat dipersalahkan. Dia selain malu, keluarganya malu, dia disiksa badan. Tidak makan enak, dimasukkan dalam kerangkeng. Kemudian dia secara batin, psikologinya terganggu. Seumur hidup orang akan mengecap dia adalah orang mantan napi. Sampai sekarang masih berlaku itu. Makanya ada sanksi pidana bagi orang yang memberikan keterangan palsu terhadap dampak hukum si terdakwa. Gitu. Pikir-pikirlah kalau memberikan keterangan palsu itu. Berikan keterangan sebenar-sebenarnya. Untuk
duduk terangkan perkara. Boleh. Bukan untuk mempersalahkan seseorang. Saya dulu waktu nangani sebuah perkara kan Pak, ini saksi kita hadirkan Pak, siap dia memberikan keterangan palsu sekalipun. Dia rela disumpah. Kenapa begitu? Ya, nggak ada saksi kita lagi Pak. Saya siap membayar dia. Nggak bisa Pak. Menepuk air di dulang tandanya. Dan saya ada klien yang menawarkan kepada saya untuk membuat laporan polisi dengan informasi-informasi palsu. Mohon maaf Pak, cari pengacara lain. Yang kedua, Bapak dirugikan akibat perkara ini. Pertama, selain tidak jujur, yang kedua, Bapak akan memperkarakan orang yang tidak dipersalah. Dapat dia orang dipersalahkan secara pembuktian. Bisa saja toh begitu. Hindari, dan itu tugas advokat juga, penegak hukum, untuk memilah-milah sebuah perkara. Tapi kalau udah buntu Bang, seorang advokat yang menangani kasus perkara atau kliennya yang ternyata di persidangan udah buntu, nggak ada saksi lain. Ya, jadi kalau kita sebagai penggugat kedudukannya kan wajib membuktikan, ya, wajib membuktikan hukumnya. Ketika tidak ada saksi, ya sampaikan tidak ada saksi. Lanjutkan perkara kan bukan berarti mandek. Bisa saja lanjutkan, tetap saja di dalam perkara itu dugaan hakim, dugaan majelis hakim itu termasuk bukti. Artinya terhadap penggugatan misalkan ya. Lalu di fakta-fakta persidangan, hakim yakin dia ini adalah orang yang dapat dibantu untuk mendapatkan keadilan misalnya. Keyakinan hakim itu termasuk bukti. Nggak harus dengan saksi. Tidak harus dengan saksi. Tapi kalau hakim yakin dengan tidak adanya saksi, begitu kan? Ya bisa saja perkaranya tidak dinyatakan diterima atau justru ditolak akibat hakim tidak yakin. Lah tapi dengan meyakinkan hakim kan harus dengan banyaknya saksi dan bukti, tapi iya, tapi kalau dari gugatan hakim yakin, lalu mungkin kan hakim ini kan memiliki ilmu psikologi kan, penilaian begitu kan. Duduk perkara dia merasa dirugikan juga ya? Gitu. Saya aja duduk di antara dua belah pihak gitu kan untuk memediasi seseorang. Saya lihat mana yang tulus dan tidak tulus. Kelihatan ya. Kelihatan secara gestur, gitu betul. Ya? Gesturnya secara pengungkapan sebuah perkara, secara psikologi. Polisi penyidik punya ilmu itu. Hakim memiliki ilmu itu. Jaksa penuntut umum memiliki itu. Jadi kalau pengacara tidak memiliki ilmu itu, ya susah menentukan orang ini feelingnya bersalah atau tidak gitu, susah. Makanya sering berkomunikasi, sering memediasi, sering berkomunikasi sambil melihat orang. Tapi kan tetap ada fakta-fakta yang harus diungkapkan juga berdasarkan fakta, tidak hanya sebatas feeling ya, tidak sebatas intuisi, bisikan hati kan begitu. Tidak hanya sebatas kira-kira, apalagi kita memiliki jiwa prasangka buruk gitu sikit-sikit. Ini orangnya bersalah padahal sebenarnya tidak bersalah gitu kan. Apalagi kita keberpihakannya kepada si B, si A ini dia taunya bersalah. Duduk di antara dua itu kan terlihat kesalahan. Polisi pada saat menghadirkan saksi di saat persidangan, bukan pada saat memeriksa acara BAP ya, misalnya acara pemeriksaan itu. Polisi udah tahu ini bersalah atau tidak nih. Ini bakal dinaikkan jadi. Dari BAP-nya langsung tahu ya? Nampak. Secara psikologi kan secara duduk itu kan terlihat. Makanya di televisi kita sering melihat itu ada persidangan-persidangan tangannya dia sebagai terdakwa, lihat itu gerak-gerakan tangannya itu. Jempol dengan jempolnya beradu-adu, kaki di kursi pesakitan itu dia bersilang-silang begini kan, terlihat tuh. Langsung secara apa dia tunduk kepalanya begitu kan. Kemudian dari ungkapan terlihat secara psikologi ini orang bersalah, menyesal, dan ketakutan terlihat. Nah, gitu. Penyidik juga memiliki ilmu di dalam menggelontorkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan 1 sampai 15 misalkan seperti itu. Pertanyaan 4 dengan 15 bisa saja sama, tapi dirubah redaksinya sedikit. Sama seperti ku tanya kepadamu, Jess, kau membenci malam, benci. Gitu ya, misalnya kau benci malam, benci. Lalu ada pertanyaan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ke-15 muncul. Kau suka warna hitam? Suka. Tapi benci malam. Berarti kan malam identik dengan hitam. Tapi tiba-tiba dia berubah menyukai warna hitam. Berarti ada
ketidakkonsistenan di dalam jawaban. Itu ya. ilmu psikologi dalam sebuah tulisan. Ya, tapi kalau sebuah pertanyaan beda lagi kan. Nanti penyidik yang memiliki ilmu itu. Secara gestur dia dihadirkan ini sebagai saksi, awalnya akan dinaikkan tersangka, sudah terlihat secara psikologi dia ini orang yang dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dari keterangan-keterangan itu. Pidana beri keterangan palsu. Nah, kalau kita mau tahu unsur-unsurnya si keterangan palsu ini gimana tuh Bang Parlin? Ya, kalau kita untuk mendapatkan bahwasanya dia telah melakukan pemberian keterangan palsu di atas sumpah seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika keterangannya itu ada unsur kesengajaan. Ya. Gimana taunya unsur sengaja? Dia sengaja akan memberikan keterangan palsu. Berarti kan dari awal sebelum dia didengarkan keterangannya, sebelum dia disumpah, dia sudah punya niat. Ada kesengajaan dia memberikan cerita kebohongan, informasi, keterangan-keterangan palsu. Dia sudah tahu itu. Berarti ada unsur kesengajaan di sana. Kan begitu. Kalau tidak sengaja bisa saja terpleset akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang berbelit-belit sehingga dia salah mengeluarkan statement, salah memberikan keterangan. Sehingga itu tidak dapat dipenuhi ketika dia tidak sengaja terpleset. Dipertegas kembali ketika pertanyaan itu dinilai mengandung unsur keterangan palsu. Saya tegaskan kembali misalnya gitu ya. Apakah benar saudara melihat duduk perkaranya? Seperti yang saudara jelaskan, duduk perkara tidak jelas, tidak pernah saya lihat Pak. Cuma saya dapat melintas hanya kebetulan naik motor melintas, terlihat ada kejadian apa saya turun, gitu kan. Saya lihat ada pembunuhan, ya sebatas itu saja. Berarti tidak tahu siapa pelaku kan? Ya belum tahu kan. Gitu. Mari dipertegas kembali. Kalau dia bilang tahu, tapi sementara tidak tahu siapa pelakunya, itu yang dimaksudkan memberikan keterangan palsu. Menuduh seseorang, kan begitu, yang dapat berakibat bahaya posisi seseorang. Bisa saja dia waktu pembunuhan dia berada di Jakarta, kejadian pembunuhannya ada di Pekanbaru. Logika nggak? Tidak. Kalau pembunuhan berencana dengan memanfaatkan orang lain bisa saja sebagai perantara untuk membunuh. Begitu. Nah, itu yang menjadi unsur pertama adalah kesengajaan. Yang kedua ada kehendak. Kalau dia berkehendak hadir dalam memberikan keterangan palsu, berarti kehendaknya itulah menjadi salah satu unsur yang termuat di dalam pasal 242 KUHP dalam memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Ada kehendaknya bergerak hatinya, ya. Kemudian tadi kan kesengajaan itu ketika dia menyampaikan. Kehendak itu sebatas niat dia. Kehendak niat aku ingin menyatakan dia adalah bersalah padahal tidak bersalah. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang dapat bersalahkan ini. Gitu kan. Kenapa? Karena udah dituntut-tuntut nih, perkara sudah naik di media sosial. Masyarakat menuntut untuk mengungkap sebuah perkara ini. Begitu kan. Sehingga dibutuhkan adalah menentukan siapa orang yang dapat dinyatakan bersalah. Ada kok perkara seperti itu. Akibat dari desakan-desakan masyarakat untuk mengungkap sebuah perkara. Karena perkara ini tidak pernah ditemukan siapa pelaku utamanya. Akhirnya dicarilah orang-orang yang dapat dipersalahkan, padahal dia tidak mengetahui. Kan pernah naik di sebuah televisi nasional itu, ternyata terungkap dia bukan orang bersalahkan. Dipulihkan nama baiknya di media, diganti rugi, itu bisa kita menggugat siapa yang menuduh. Apakah misal ya, dari awalnya ada penuduhan, ada dari tingkat kepolisian, bisa digugat untuk terkait pengganti rugian atas pemulihan nama baiknya yang sudah tercemar dan lain-lainnya. Itu harus sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, itu ada unsur pengetahuan. Ya, unsur pengetahuannya. Dia kalau tidak tahu terhadap duduk perkara, tetapi dia menyampaikan keterangan-keterangan palsu, berarti pengetahuannya adalah dipertanyakan. Begitu. Makanya dari pertanyaan pada saat didengarkan keterangannya di pengadilan, itu kan terlihat itu berbelit-belitkah jawabannya, atau yang kedua dia menjawab dengan hal-hal yang dari A menjadi Z, nggak nyambung lah pokoknya. Nggak nyambung, ditanya A, Z yang dijawab, begitu kan? Itu berarti secara pengetahuan
dipertanyakan, tidak ada. Berarti ada unsur-unsur itu ketika memenuhi apa yang dimuatkan dalam pasal 242 KUHP. Ya, itu dia. Kemudian di dalam unsur-unsur objektif yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pasal 24 tersebut adalah barang siapa. Nah, jadi unsur objektifnya itu adalah barang siapa. Barang siapa melakukan, kan begitu ya. Saya bacakan kitab undang-undangnya ya. Boleh, Bang. Saya bawa KUHP nih, Jess. Siap. 242. Oke. Takutnya Jesse Bang pasal 242 apa rupanya KUHP nggak bawa ya kan? Abang pengacara apa ini? Masa dasar hukum nggak dibawa? Kita bukan tidak hafal. Kan kalau sekilas kita sampaikan tadi 7 tahun sanksi pidananya kan. Kalau terkait dengan perkara pidana itu bisa 9 tahun. Siap. Pasal 242 ayat 1 barang siapa dalam hal, ya kan ada kalimat barang siapa. Ya kan? Barang siapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, ada akibat hukum terhadap keterangan di atas sumpah tersebut, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, ya, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya, baik dari kuasanya juga, tidak mesti harus dia. Yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2-nya jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Berarti secara objektif terdapat ada barang siapa. Berarti ada yang melakukan perbuatan keterangan palsu tersebut. Baik. Nah, itu dia. Baik. Di akhir kebersamaan mungkin bisa disampaikan juga kalau itu kan dari tadi kita ngomongin yang di bawah sumpah ya. Tanggung jawab sama akhirat, agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Nah, kalau nggak di bawah sumpah, gimana Bang? Oke, kalau memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Makanya kita cukup kenal keterangan yang tidak di atas sumpah, begitu ya. Kan di atas sumpah itu di peradilan dan pada saat penyumpahan jabatan, kan begitu ya. Ya. Itu. Selain itu dia di BAP, didengarkan keterangannya di kepolisian. Itu nilai dari keterangannya itu masih 0. Oh, gitu. Itu pemeriksaan berkas awal untuk menentukan seseorang tersangka dan dimuatkanlah penyerahan berkas-berkas tersebut ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Kejaksaan nanti yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Nilainya masih 0 keterangan-keterangan yang ada di kepolisian. Yang penuh dengan penilaian dari saksi keterangan-keterangan itu adalah pada saat pengadilan yang di atas sumpah. Jadi selain dari keterangan di atas sumpah, itu nilainya masih 0 keterangan-keterangan itu. Di kepolisian masih 0. Artinya tidak berpengaruh apa. Kenapa? Negara kita menganut pada azas praduga tak bersalah. Bisa saja itu fitnah-fitnah atau bohong-bohongan. Tapi pengungkapan dari fakta yang sebenarnya adalah di persidangan pengadilan. Jadi kalau kebohongan yang disampaikan tentang informasi itu, sanksi pidana yang dimuatkan di dalam keterangan-keterangan saksi itu, yang di kepolisian masih tidak ada sanksi, muatan sanksi pidana terhadapnya. Penentuan tersangka kan sebelum persidangan kan? Betul. Nanti kan untuk menyatakan dia bersalah atau tidak bersalah kan di pengadilan. Karena tersangka belum tentu juga bersalah ya. Bisa saja. Terdakwa sekalipun bisa saja dia bukan orang yang dapat dipersalahkan. Kan banyak orang yang sudah statusnya terdakwa, sudah disidangkan, dia dibebaskan dari segala tuntutan, dia bebas murni. Gitu. Tapi kalau dia mau memberikan keterangan-keterangan bohong yang tidak dimasukkan di dalam di atas sumpah seperti yang dimasukkan dalam pasal 242 KUHP, bisa saja dimasukkan di dalam pasal 378. Ya, di dalam pasal 378 ini tentang keterangan bohong yang secara tidak langsung dia menguntungkan dirinya sendiri. Ya, ada tipu muslihat di sana, ya, yang dapat menguntungkan diri sendiri atau keuntungan orang lain. Kemudian yang tipu muslihat yang secara tidak langsung dari hasil keterangannya itu bisa saja merugikan orang lain, ya begitu kan? Itu ada sanksi pidana terhadap dirinya. Nah, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaknai kata nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, itu poin-poinnya yang diatur dalam pasal 378. Ada sanksi pidana karena dia telah melakukan penipuan. Berarti kalimatnya bisa menjadi yang selain dari di atas sumpah, kalimat penipuan. Sebagai delik penipuan yang dimasukkan dalam pasal 378, sanksi pidana penjaranya paling lama 4 tahun.